Praktis dan murah menjadi faktor utama banyaknya warga beralih membeli air minum isi ulang. Hal itu juga yang menjadikan Ria memilih usaha liciknya. Kepada tim iNews, Ria mengaku sudah hampir setahun menjalani bisnis air minum isi ulang oplosan zat kimia berbahaya. Dalam memproduksi air minum isi ulang oplosannya, Ria tidak menggunakan mesin isi ulang seperti depot air minum isi ulang pada umumnya. Sungguh terlalu. Ternyata Ria menggunakan air yang diambil dari kamar mandinya untuk mengisi ulang galon dagangannya. Tak hanya menggunakan air mentah, Ria juga menggunakan bahan kimia berupa kaporit dan tawas dalam produksi air isi ulang oplosannya. Itu mau diapain lagi nih? Ini kan apa, kaporit. Kita larutin ke sini biar airnya. Tapi kan ini sedikit aja. Tuh, kan di sini airnya kan agak jelek banget. Dari ini ada banyakan gitu. Biar hasilnya bagus. Oh, iya, ini kan nah, kalau ini dua. Kalau itu apa? Ini tawas. Itu tawas. Biar lagi. Nah, kan kita kan di sini kan airnya kan keruh ya, jelek. Buat mandinya kan jelek. Jadi saya mikir, kata saya ini air supaya jernih pakai apa? Terus kata suami saya gini, udah kita pakai itu aja. Terus enak nggak ya? Kata saya, ya udah enak aja, coba deh. Kita nyoba. Tadinya awalnya saya di bak kecil, saya coba-coba. Oh, saya rendam dari pagi sampai iya jernih. Jadinya tuh ngisi air galon ulang pakai itu. Kaporit atau kalsium hipoklorit merupakan senyawa kimia berbentuk padatan putih, berbau klorin kuat, dan sangat sukar larut dalam air. Sementara tawas adalah aluminium sulfat berbentuk kristal warna putih. Tawas bersifat larut dalam air, namun tidak larut dalam etanol dan aseton. Kaporit banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, biasa digunakan sebagai disinfektan dan menjernihkan air. Penggunaan umum lainnya sebagai bahan aktif dalam produk pembersih rumah tangga, pemutih pakaian, hingga zat pengusir hama. Kaporit menjadi berbahaya apabila tertelan. Zat tersebut akan bereaksi dan mengubah diri menjadi zat asam yang pada akhirnya akan merusak sel-sel dalam tubuh. Adapun beberapa reaksi yang mungkin timbul diantaranya adalah iritasi pada sistem pernafasan, mulai dari kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, batuk, mual dan muntah, hingga munculnya cairan di paru-paru. Berapa banyak ini? Kan gede nih satu nih. Ini hasilnya bagus juga. Gitu. Nanti itu aja ntar juga larut. Tak ada takaran pasti yang Ria gunakan saat mencampurkan kedua zat kimia tersebut ke air minum isi ulang oplosan buatannya. Semua tergantung kondisi dari air keran kamar mandinya di hari itu. Itu nggak akan berubah rasa ya, Bu? Enggak. Kalau misalnya airnya perlu tuh bisa berapa banyak? Itu kadang-kadang ada tuh yang itunya tuh kaporitnya. Ini yang gede-gede, yang keruh banget, jadi hasilnya bagus. Kalau ini kan udah agak bening nih, ini segini aja cukup. Nah, kalau yang dilakukan tadi adalah penyalahgunaan, ya, penggunaan salah dan penyalahgunaan dari bahan kimia. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Efeknya membahayakan. Karena tidak ada takarannya. Berapa kadar klorinnya, ya? Kalau memang benar itu ada yang dilakukan, itu cara-cara yang salah dan itu harus ditindak, ya. Kenapa demikian? Itu membahayakan karena
Klorin yang terlalu banyak bisa menyebabkan iritasi pada lambung kita, pada organ tubuh kita, ya. Sungguh ironi, karena ternyata Ria tahu akan bahaya yang timbul dari apa yang ia lakukan dengan mencampur tawas dan kaporit ke air minum isi ulang buatannya. Tahu emang berbahaya, cuman gimana ya keadaan ya gitu. Saya mikirnya ya Allah, duit susah banget dicari gitu ya, udah kita nggak mikir itu bahaya atau enggak. Yang penting mah untungnya gede, terus saya punya pekerjaan gitu. Itu sudah bisa kita pastikan tidak aman dikonsumsi. Pertama, tawas klorin itu tidak food grade dan itu dilarang digunakan ya untuk atau air isi ulang. Terus juga menggunakan air keran, kita tidak tahu juga sumbernya, kan itu sudah jelas melanggar dan itu tidak aman. Dan kalau itu mengakibatkan kasus kesehatan, mungkin bisa ada tuntutan. Setelah kedua bahan kimia dirasa sudah larut dengan air, Ria akan mengendapkan air tersebut. Ini saya ngambil air di kamar mandi, saya nelebihin di bak. Itu dari pagi itu baru kita saring, misalkan ya lembarnya kita buang jangan ke bawah, baru kita masukkan ke botol galon gitu. Sebelum menjual air minum isi ulang oplosannya sendiri, Ria merupakan reseller dari depot isi ulang yang berada di lingkungan rumahnya. Ini ambil galonnya dari mana? Dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu kan dia menjual air isi ulang ya, ada alatnya gitu. Jadi saya sekalian ngambil di situ supaya orang nggak curiga bahwa saya ini apa sih namanya ini? Oplos begini, ya begitu. Jadi kan terus saya taunya ya betul. Apa yang dilakukan Ria merupakan penipuan murni. Bukan hanya merugikan, tapi juga membahayakan kesehatan konsumen. Menurut Ketua Umum Aspadin, Rahmat Hidayat, penjual air minum isi ulang tidak boleh memakai galon air kemasan bermerek. Mereka hanya boleh mengisi produk itu di depan konsumen yang membawa wadahnya. Terus juga mereka hanya boleh menyediakan galon kosong yang tidak bermerek. Tapi kalau konsumen yang bawa terserah ya. Terus juga dilarang menggunakan tutup yang bermerek. Dilarang juga menggunakan seal tutup. Terus dilarang juga untuk melakukan stocking. Stocking itu artinya galonnya sudah diisi ready untuk dikonsum, itu dilarang. Terus mereka dilarang juga menjual ke konsumen, itu dilarang. Mereka juga yang nggak bisa jualan juga ke warung atau ke outlet. Ria memproduksi air minum isi ulang palsunya setiap hari. Pelanggannya pun tersebar di mana-mana. Ini membuktikan kalau Ria bukanlah peniru sembarangan. Saat ini saya bisa ambil berapa galon? Kadang-kadang 30. 30 galon. Berapa sih? 4.500.000. Ya, insya Allah kalau ada untungnya terus gitu ya bagus. Nggak ada ini siapa yang buka modal usaha kayak itu yang isi ulang gitu. Nggak mau begini lagi sih pengennya mah. Untuk menarik minat pembeli, Ria menjual air minum isi ulang oplosan buatannya seharga Rp6.000. Tak hanya melayani pembelian langsung, Ria juga melayani jasa pesan antar. Lantas, apa saja bahaya yang mengancam saat minum air isi ulang? Selengkapnya di iNews Files sesaat lagi. Terpaparkan atau terkontaminasi oleh bisphenol ini, maka risiko yang tadi berdampak pada kesehatan, yaitu endokrin disruptor, merusak kerja hormon kita dan sistem saraf kita akan terganggu.